Iran yang terjadi. Menurut Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau disingkat Bamaknas, Pendeta Dr. Japarlin Marbun, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, meminta para pendeta untuk tidak terlalu cepat menggiring ke dalam perspektif kedatangan Tuhan. Pasalnya, kata Pendeta Dr. Japarlin Marbun, perang yang terjadi antara Israel-Iran itu adalah sebuah perang dengan berbagai alasan dan kepentingan, bukan langsung dikaitkan dengan perang Gog dan Magog. Pertama, menurut saya sih ini hanya perang biasa antar dua negara oleh karena adanya sebuah kepentingan. Yang kita bacakan juga pendapat para pengamat itu kan ini karena Israel menyerang Iran itu karena dua hal kan. Pertama adalah dulu Iran ini kan adalah sahabat dari Israel sebetulnya. Tapi setelah bergantinya rezim, maka dia menjadi katakanlah musuhnya Israel. Bahkan dia punya visi bagaimana caranya menghancurkan Israel dari muka bumi ini. Maka kepentingan pertama Israel adalah supaya terjadi pergantian rezim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia disinyalir bahwa Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklir, sehingga Israel merasa akan tidak aman nanti bagi Israel, juga bagi Timur Tengah kalau Iran ini mengembangkan senjata nuklir. Maka mereka seranglah katakanlah pusat-pusat pengembangan daripada nuklir dari Iran itu. Jadi kalau lihat dua hal ini misalnya katakanlah, maka kan jelaskan buat kita adalah perang biasa saja. Misalnya gini, khusus pada pokok-pokok Kristen menurut saya jangan terlalu mudah kita menarik ini kepada Alkitab perang Magog kan gitu kan, lalu Tuhan sudah mau datang dan lain sebagainya. Menurut saya sih jangan terlalu mudah kita langsung mengaitkan ke sana. Jangan sampai kita menakut-nakuti jemaat dan jangan sampai kita membodohi jemaat dengan pola pikir yang sempit. Sekarang ini dunia ini kita harus lihat dari berbagai sisi, tidak dari sudut pandang yang sempit. Misalnya kata ini akan ada perang dunia ketiga, akan ada akhir zaman, Tuhan datang dan lain sebagainya. Menurut saya sih jangan terlalu cepat berpikir begitu, bahwa ada arahnya ke sana, ya semua juga arahnya ke sana kan gitu kan. Tapi jangan terlalu kemudian kita giring pemikiran jemaat ke situ sehingga kemudian menjadi ketakutan dan lain sebagainya. Ini hanya perang biasa menurut saya, yang karena punya kepentingan masing-masing, juga ada kepentingan dari negara-negara besar kan untuk menjual senjata. Ini kan bicara bisnis kan. Ya sekali lagi ya, yang namanya studi korelasi itu apa saja bisa kita korelasikan. Tetapi seberapa besar pengaruh daripada itu tentu kan kita mesti berhitung lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat misalnya katakanlah keadaan dunia secara umum, menurut saya sih kedatangan Tuhan tuh belum terlalu dekat ya. Kenapa? Alasannya kan kau jelaskan. Pertama kan dia bilang begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bumi dan menjadi kesaksian, barulah akan tiba kesudahannya kan gitu kan. Maksudnya kan sekarang kan Injil itu belum sampai ke seluruh dunia kan. Itu berarti ya belum gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang katakanlah pengen Tuhan datang cepat, ya beritakan Injil lah gitu kan, supaya seluruh dunia mendengar Injil itu, lalu kemudian ya Tuhan datang. Kalau belum, ya belum juga kan gitu kira-kira. Jadi kalau saya sih mulai kondisi sekarang ini ya biasa-biasa aja. Yang begini sudah terjadi dulu dan bolak-balik terjadi. Mungkin yang penting sekarang lah kitanya itu ya mari kita makin setia pertama. Yang kedua adalah tetap bekerja dengan giat supaya kita bisa diberkat bagi sesama. Lalu kita perkuat ekonomi katakanlah keluarga kita pertama, kita perkuat ekonomi gereja kita dan sebagainya, sehingga kita tidak terlalu tidak terlalu mengalami goncangan lah oleh karena gonjang-ganjing ini. Begitu aja.